Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Kita ada video, ini video doa Kita simak dulu bersama-sama. Kalian yang merasa haus dengan jabatan, tidak pernah puas dengan jabatan, sudah punya milik kiri kanan, perusahaan kiri kanan dia punya, jabatan sudah dikasih oleh rakyat. Jadi tolong, mari laksanakan tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan kau salah gunakan jabatanmu. Ketika kau salah gunakan jabatanmu, kau bisa lolos dari resikonya. Tapi demi Allah, kau tidak akan lolos di hari kiamat. Bagi aparat yang mencoba-coba mengkhianati rakyat Indonesia, lalu mereka sia-siakan, mereka hianati, ya Allah kami berdoa, sengsarakan hidup mereka dunia akhirat. Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat, Engkau yang maha menerima doa, kabulkan doa kami, buat mereka sengsara di dunia akhirat, sengsarakan mereka yang mengkhianati rakyat Indonesia. Doa ini sebenarnya nggak nuduh satu orang, dua orang, atau satu golongan tertentu. Jadi doa ini adalah doa yang diperuntukkan kepada orang-orang yang sudah dipercaya oleh rakyat jelata kayak kita ini. Mereka sudah dipercaya, di mana rakyat sudah menyediakan leher mereka tuh untuk digantungkan kepada orang yang mereka pilih tersebut, wakil mereka tersebut. Dan orang-orang ini malah melakukan segala cara untuk mempertinggi jabatannya, menambah hartanya, dan lain sebagainya. Jadi wajar aja lah kalau misalkan kita, umat Islam, mendoakan mereka ini menderita. 7 keturunan dunia dan akhirat. Kalau mereka bilang, oh saya mah tidak menderita karena saya kan punya harta, saya punya jabatan. Ya bukan begitu penderitaan di dunia menurut Allah Subhanahu wa taala. Penderitaan di dunia itu adalah kita sengsara saat hati kita ini tidak tenang-tenang. Kita sengsara saat hati ini terasa berat kayak batu gitu. Terus kita merasa kalau emosi kita ini labil, sering kali labil. Nah, ini juga merupakan hukuman dari Allah. Dan kekhawatiran terus memenuhi lubuk hati kita. Dan sakinah tidak tertanam sama sekali di dalam diri kita. Karena saat sakinah ini berhasil kita raih, ya, kita ini akan merasa setiap hembusan angin yang kita terima ini sebagai sesuatu yang nikmat. Lalu kita merasa juga kalau setiap aliran darah kita ini kayak yang anget gitu, kerasa di sini. Terus pas kita melangkah juga terasa ringan. Nah, ini adalah tanda-tanda saat kita sudah meraih sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bang, Iya, Kang. kalau saya dengar video itu ngeri Maksudnya gini, saya belum begitu paham tuh ya urusan yang begitu. Itu teh boleh ya doa kayak gitu teh, Bang? Boleh. Ada contohnya gitu? Ada. Gimana tuh? Sebenarnya kan gini, sholat subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Jadi Rasulullah ini saya pernah dengar sirah ini, tolong perbaiki sahabat kalau misalkan yang sedengar ini salah. Jadi Rasulullah itu kunut tidak hanya di sholat subuh, tapi juga di sholat-sholat yang lain. Sholat kunut dilakukan saat Rasulullah mendapatkan kesulitan. Termasuk diantaranya kesulitan dari tekanan-tekanan musuh-musuh Islam. Nah, itu Rasulullah berdoa kunut. Dan doa kunutnya tidak hanya berdoa untuk kebaikan, tapi juga berdoa agar mereka tidak menunjuk satu orang, tapi orang-orang yang musuh Islam ini ditimpa musibah gitu. Itu teh doa kunut itu. Iya, di doa kunut kan ada. Dan saya juga pernah, salah satu ustadz saya itu pernah dihianati oleh ustadz yang lain. Dan dia pas doa kunut, kita kaget. Loh, doa kunutnya Bukan ngedoain sholat ustadz subuh yang gitu. Hah? Bukan sholat subuh. Sholat tahajud waktu itu berjamaah. Dia doanya seperti itu. Oh ya Allah, si ustadz kayaknya emosi banget gitu sampai doa seperti itu gitu. Berarti kalau gitu atas doa-doa tadi tentu harus kita aminkan ya. Iya, harus diamini. Kan tidak menunjuk satu orang. Seandainya orang gitu bertaubat setelah mendengar doa ini, kan berarti dia nggak akan kena juga. Ya. Oke. Pengkhianat bangsa ini kan memang banyak lah di Indonesia. Tapi pengkhianat terbesar sekarang adalah dia yang mendiskreditkan azan. Dia yang merendahkan azan. Siapa?
Kang? Yang merendahkan azan. Pasti banyak. Itu kan kalau di surat Al-Maidah ayat 58 tuh ada penjelasannya, bukan sekarang, dari dulu gitu. Dari dulu sudah ada tuh orang-orang yang mengolok-olok azan, orang-orang yang nggak suka dengan azan. Dan kita pun kan sama di sini, kita tidak menyebut satu orang yang tidak suka azan. Siapa? Ya, siapa aja yang merasa. Nah, terkait pengkhianat menarik tuh Bang. Jadi ada sebuah foto ini ya, kita lihat tuh. Penjajah itu sedikit katanya Bang penjelasannya. Yang banyak itu pengkhianat. Ini foto zaman penjajahan dulu tuh. Wong londonya itu satu orang. Ini pribumi yang pakai baju londo itu yang 10 orang gitu. Nah, itu kan gambaran nyata bahwa saya kira sampai hari ini pun ya kurang lebih sama lah ini. Orang-orang yang betul-betul berniat, orang luar yang berniat menjahati umat muslim itu barangkali 1-2 orang. Pengkhianatnya ini yang banyak. Iya, kalau misalkan kita lihat kekayaan VOC itu kan, kekayaan VOC itu sampai sekarang belum ada yang ngalahin. Oh gitu? Iya, VOC itu perusahaan dagang yang sangat-sangat besar saat itu. Dan maksudnya gimana? Sampai hari ini masih ada itu VOC? Bukan, sampai hari ini tingkat kekayaan yang dimiliki oleh VOC itu belum ada yang bisa mengalahkan. Oke. Dan walaupun seperti itu, VOC ini tidak mungkin membawa seluruh tentara bayaran ya yang ada di Belanda itu untuk datang ke Indonesia. Oleh karena itu, yang Belanda yang didatangkan itu hanya orang-orang tertentu aja yang terbaik, best of the best. Jenderalnya dan pasukan khususnya lah katakanlah seperti itu. Dan untuk keronco-keronconya tetap merekrut dari negara sini. Orang kampung sini. Iya kan kita tahu ya Belanda itu wilayahnya kecil sekali, jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Barat. Kemudian yang turun pun tadi kata Abang tidak semuanya, hanya segelintir orang saja gitu. Ini kok mirip kejadian hari ini gitu. Orang-orang yang memiliki kekayaan mayoritas di Indonesia adalah orang-orang yang sangat sedikit itu. Hanya 0, sekian%, tapi itu yang menjadi pengendali. Nah, jadi saya kira sahabat semua, mulai hari ini kita harus perbanyak doa juga nih, karena buat orang muslim, umat muslim, doa itu adalah senjata, kan gitu Bang ya. Maka kita harus perbanyak doa, kita harus perbanyak aksi-aksi untuk jangan sampai kemudian kita terus-menerus hanya bisa dikendalikan oleh orang-orang yang segelintir orang itu, yang tidak ingin umat Islam berkembang, tidak ingin umat Islam mencapai kejayaannya. Ya, tapi untungnya Indonesia masih punya pemimpin yang bagus, pemimpin yang amanah. Ya, ini ada video dari beliau, kita simak bersama-sama. Untuk seluruh relawan di berbagai tempat seluruh Indonesia, kita memulai sebuah gerakan yang mendasarkan atas kesukaan, kerelaan, dan membawa ide. Ini sesuatu yang baru dalam politik di Indonesia. Dan Anda memilih turun tangan, Anda memilih menjadi bagian dari politik yang dijalankan secara terhormat dan bersih. Ini adalah pilihan bersejarah. Saya selalu mengatakan kenapa bersejarah, karena suatu saat nanti kita akan bisa berkata bahwa di saat Indonesia penuh dengan masalah, di saat politik penuh dengan uang, saya adalah bagian dari proses politik yang bersih, yang tak bisa dirupiahkan, tak bisa diturunkan nilainya. Ini adalah harga diri kita, dan itu kita jaga. Perjalanan kita ini gemerlap karena kristal keringat orang-orang yang tulus, kristal keringat orang-orang yang bekerja sepenuh hati, dan ini menjadi gemilang dalam catatan sejarah kita, baik catatan pribadi kita semua ataupun catatan politik di Indonesia. Kalau kita melewati sebuah rute baru, kita akan meninggalkan jejak. Tapi bila rute itu dilewati terus-menerus, maka itu akan menjadi jalan. Karena itu kita berbesar. Apa yang kita lakukan, kita dorong orang-orang baik untuk masuk ke politik, dan insya Allah dengan begitu politik kita akan jauh lebih baik, dan kita bisa menengok ke arena politik dengan penuh rasa hormat. Teman-teman semua, Anda, kita semua menjadi bagian dari yang menjaga kehormatan di Indonesia. Mari kita jaga kehormatan ini, mari kita teruskan, dan insya Allah dalam waktu dekat kita ketemu lagi. Ya, pertanyaan saya mah sederhana, apakah sahabat sekalian sudah merasa kalau sahabat ini termasuk orang-orang yang kristalisasi keringatnya ini dinilai sebagai amalan soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah memang sahabat masih mengharapkan iming-iming dunia? Silakan jawab sendiri.
Tapi menarik juga nih Bang. Ini saya kira sumber awalnya sekali kita belum tahu persis ini video dari mana. Tapi kan kalau kita lihat video tersebut, nampaknya Anies Baswedan sudah mulai terang-terangan ya, akan melakukan pergerakan yang lebih luas. Kalau sebelumnya di Provinsi Jakarta, sekarang seluruh Indonesia. Ya kita tunggu sajalah nanti Oktober Anies Baswedan lengser dari jabatannya sebagai Gubernur Jakarta dan konon katanya mau keliling Indonesia. Saya kira disitulah dia akan bertemu dengan relawan-relawan sejatinya yang barusan dimaksudkan ya, orang-orang yang mau tulus berbuat untuk negeri ini, mau berkeringat, mau turun tangan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bila sahabat semua tertarik untuk menonton video-video seperti ini, sahabat bisa memberikan dukungannya kepada kami dengan membeli merchandise yang ada di bawah ini. Kita siapkan berbagai desain t-shirt yang cocok untuk sahabat semua. Namun apabila sahabat semua ada yang menginginkan desain yang lain, tentu kami pun bisa mengakomodirnya. Silakan hubungi di nomor yang ada di bawah ini.